Nur Ainun SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam SMP Negeri 3 Pangandaran, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan 2022 Batch 2 LPTK IAIN Kediri. Pada hari ini 26 Oktober 2022 saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIM yang akan dilaksanakan di sekolah saya SMP Negeri 3 Pangandaran. Berikut ini uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Untuk memulai pembelajaran ini, Ibu persilakan kepada kalian siapa yang mau memimpin doa. Ya, silakan Evan. Sebelum pelajaran dimulai, langkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Siap, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ananda Evan yang sudah memimpin doa. Selanjutnya, Ibu akan mengecek ruang kelas dan kerapihan kalian. Coba berdiri semua. Ya, udah, duduk kembali. Nah, sekarang mau ngecek kehadiran. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Alhamdulillah ya, hadir semua untuk pada kesempatan kali ini. Dan sekarang Ibu mau menugaskan kalian untuk ke depan memimpin sebuah lagu ya, yaitu lagu Garuda Pancasila. Silakan, siapa yang mau? Ya, silakan. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju, dua. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia
kita. Dilanjut dengan murojaah. Mari kita murojaah dengan surat Al-Anbiya ayat ke-9. Ya, sama-sama. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu man fis samawati wal ardh wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastakbirun. Shadaqallahul adzim. Siap belajar hari ini? Siap. Semangat pagi. Baiklah, untuk pelajaran kali ini yaitu ingin meneladani ketaatan malaikat-malaikat Allah. Nah, ada yang masih ingat pembelajaran minggu lalu? Yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ingat ada berapa rukun iman? Satu, Iman kepada Allah. Iman kepada Allah. Iman kepada Rasul. Iman kepada kiamat. Iman kepada bagus ya. Nah, sekarang Ibu mau kasih tahu kompetensi dasar pada pertemuan kali ini, yaitu kompetensi dasarnya yang pertama. Apa yang pertama? Yang pertama itu adalah beriman kepada malaikat Allah. Yang kedua, menunjukkan perilaku disiplin sebagai cerminan makna iman kepada malaikat. Yang ketiga, yang keempat, sekarang apa sih tujuannya? Tujuannya itu nah itu tadi ya tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Nah, sekarang apa manfaatnya kita belajar pembelajaran ini? Yaitu manfaatnya yang pertama, dua, ini manfaatnya ya, manfaat belajar pada pembelajaran kali ini. Terus selama kalian belajar ya, ada hal yang harus kalian tahu ya, penilaian. Penilaian selama kalian belajar itu ada 3. Pertama, penilaian sikap. Nah, di situ ketika kalian berkelompok, sikap yang akan dinilai. Yang kedua, penilaian
penilaian pengetahuan. Yang ketiga, penilaian keterampilan. Anakku, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita melakukan pretest untuk menguji kemampuan kalian semua ya. Nah, linknya Ibu akan share di grup. Ya, silakan HP-nya diataskan, buka di grup linknya, silakan kalian kerjakan. Ya, anak-anakku, sudah selesai pretestnya? Coba kalian lihat hasilnya berapa? 100. Ada yang 70, ada yang 80, ada yang 90. 9,5. Yaitu adalah untuk menguji kemampuan kalian sebelum pembelajaran. Gambar apakah ini? Nah. Nah, yang pertama gambar apa? Yang kedua? Ya. Yang pertama gambar. Yang ketiga gambar. Apa sih yang kalian tangkap dari gambar tersebut? Ya, Hanif, coba. Bersyukur karena kita diberi rezeki yang berbentuk uang dan emas. Iya betul. Ya. Terus yang kedua selanjutnya, Anggun. Bersyukur adanya hujan. Bersyukur adanya hujan. Yang pertama kita harus bersyukur karena diberi rezeki berupa emas atau juga uang. Yang kedua kita bersyukur diberi hujan oleh Allah. Tepuk tangan untuk kita semua. Mari kita sama-sama lihat video pembelajaran. Tentunya kalian kalau lihat video itu pasti senang. Lihat video pembelajaran tentang malaikat. Ya, silakan. Malaikat adalah makhluk Allah yang tercipta dari cahaya. Perbedaannya yang nyata antara manusia dan malaikat adalah dari ketaatannya kepada Allah. Malaikat tidak diberikan nafsu oleh Allah, sehingga semua tindakannya itu murni untuk menyembah Allah. Sama halnya dengan manusia, malaikat itu juga termasuk kepada makhluk Allah. Maka Maha Suci Allah yang telah menciptakan makhluk dengan berbagai macam bentuk dan keadaan. Tetapi meskipun kita tidak pernah berjumpa dengan malaikat, kita harus percaya akan keberadaan malaikat. Allah menjelaskan dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 19 dikatakan bahwa A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa lahu ma fis samawati wal ardh wa man 'indahu la yastakbiruna 'an 'ibadatihi wa la yastahsirun. Al-ayat, dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi dan malaikat-malaikat yang di sisinya, tidak mempunyai rasa takut untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Quran surat Al-Anbiya ayat ke-19.
Iman kepada malaikat termasuk rukun iman yang kedua. Malaikat diciptakan dari cahaya Allah. Malaikat ini diciptakan sebagai utusan-utusan untuk mengurusi berbagai urusan. Nah, di sini sebetulnya bukannya Allah tidak kuasa untuk mengurusi segala urusan, tetapi dari sisi kepantasan. Jadi Allah menciptakan malaikat itu bukan Allah tidak mampu untuk mengurusi segala hal di alam semesta ini, tetapi dari segi kepantasan. Sehingga Allah menciptakan malaikat yang mewakilinya untuk mengurusi berbagai urusan. Nah, sekarang kita akan berbicara mengenai sifat-sifat malaikat. Sifat-sifat dan perilaku malaikat antara lain, yang pertama adalah malaikat itu senantiasa patuh kepada Allah dan tidak pernah berbuat maksiat kepadanya. Nah, ini dimungkinkan karena malaikat diciptakan Allah tanpa diberikan nafsu, sehingga semua perbuatan itu murni hanya untuk mengikuti perintah Allah. Yang kedua, malaikat itu dapat merubah wujudnya sesuai dengan kehendak Allah. Kadang-kadang malaikat Jibril itu mendatangi Nabi Muhammad dalam berbagai bentuk. Bisa dalam bentuk aslinya, seperti ketika Nabi Muhammad menerima wahyu, atau bisa juga dalam bentuk yang lain, misalkan menyamar sebagai seorang manusia ya. Kemudian yang ketiga, malaikat ini tidak makan dan tidak minum. Jadi malaikat diciptakan Allah dengan memiliki kemampuan yang berbeda dengan manusia, di mana malaikat itu tidak memerlukan asupan makanan dan minuman seperti layaknya manusia. Yang keempat, malaikat ini tidak memiliki jenis kelamin, jadi tidak seperti manusia yang ada laki-laki dan perempuan. Malaikat tidak memiliki jenis kelamin, sehingga malaikat tidak menikah seperti halnya manusia. Yang kelima, malaikat tidak pernah letih dan tidak pula berhenti beribadah kepada Allah. Jadi malaikat itu tidak memiliki kejenuhan, tidak memiliki kelelahan, dan seluruh hidupnya itu tercurah untuk beribadah kepada Allah. Nah, setelah kita mengetahui sifat-sifat dari malaikat, kita akan mengkaji beberapa perbedaan antara malaikat, jin, dan manusia. Nah, coba diperhatikan tabel ini. Yang pertama, kita akan melihat tentang malaikat dulu. Malaikat itu diciptakan dari nur atau cahaya, sedangkan jin itu diciptakan dari api. Nah, manusia ini diciptakan dari tanah. Kemudian malaikat itu termasuk makhluk gaib. Jin juga termasuk makhluk gaib, artinya tidak mampu ditangkap oleh panca indera manusia. Nah, tetapi manusia ini adalah makhluk yang terlihat atau mampu dirasakan, mampu dipegang, mampu disentuh, mampu dibaui, ya. Nah, itulah manusia. Jadi manusia itu adalah makhluk yang nyata. Yang ketiga, malaikat ini selalu patuh dan taat kepada Allah, karena memang malaikat itu tidak memiliki nafsu, ya. Nah, sedangkan jin ini dengan manusia itu sama persis kalau dari kepatuhan, karena jin dan manusia itu diberikan oleh Allah yaitu nafsu, sehingga dia memiliki kekuatan untuk mengikuti atau menolak perintah Allah. Kemudian yang keempat, malaikat itu tidak makan dan tidak minum. Nah, sedangkan jin dan manusia itu memiliki keterbatasan, sehingga dia memerlukan asupan tenaga, asupan energi, sehingga malaikat dan jin itu memerlukan makan dan minum. Yang kelima, malaikat itu pikirannya jernih dan lurus, logis, ya, karena malaikat itu memiliki akal. Nah, jin dan manusia itu pikirannya dapat jernih dan lurus, tetapi pikirannya pun dapat berubah-ubah, karena manusia dan jin ini memiliki nafsu yang mampu merubah dari sifat akal. Yang keenam, malaikat itu tidak memiliki nafsu. Nah, sedangkan jin dan manusia ini memiliki nafsu, sehingga dia mampu bergerak di luar perintah Allah. Jadi manusia dan jin mungkin ada yang baik, dan mungkin juga ada yang tidak baik, gitu ya. Ada yang soleh,
dan mungkin juga ada yang salah ya, seperti itu. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai. Nah, setelah kalian melihat video, apa yang kalian tangkap dari video tersebut? Siapa yang tahu? Ya, silakan Adib. Kita wajib mengimani malaikat-malaikat Allah. Ya, kita wajib mengimani malaikat-malaikat Allah. Siapa lagi? Nah, ya, Kita apa? mengimani malaikat Allah. Kita wajib mengimani sifat-sifat malaikat Allah. Iya, betul. Tepuk tangan. Nah, setelah kalian menyimak video, kalian silahkan untuk berkelompok ya, untuk mendiskusikan materi yang barusan kalian lihat. Boleh lihat di buku pelajaran atau nanti ibu akan membagikan LKPD-nya ya, lembar kerja siswanya. Silakan. Pengertian iman kepada malaikat dan dalil-dalilnya. Untuk kelompok 2, sifat-sifat malaikat. Untuk kelompok 3, nama dan tugas malaikat. Untuk kelompok 4, perilaku beriman kepada malaikat. Silakan kalian berdiskusi. Setelah diskusi nanti ke depan ya, tiap-tiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Udah selesai semuanya? Kalau sudah, silahkan kelompok 1 ke depan mempresentasikan hasil diskusinya, yaitu pengertian dan dalil-dalilnya. Ya, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pengertian iman kepada malaikat. Pengertian iman kepada malaikat adalah mengimani keberadaan malaikat sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Iman kepada malaikat juga berarti mengimani tugas dan amal yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam qiyas al-anbiya wallahu man fis samawati wal ard wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la tastakbirun. Dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi dan malaikat-malaikat yang di sisinya. Kita mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa lebih. Apakah ada yang mau bertanya? Angkat tangan yang mau bertanya, silakan. Ya, Aidil. Mengapa malaikat patuh kepada Allah? Karena tidak ada hawa nafsu. Kita mempunyai hawa nafsu. Ya, tepuk tangan. Ada lagi? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 akan mempresentasikan perbedaan malaikat dan jin. Ya, silakan maju ke depan. Yang lain siap-siap bertanya ya. Ya. Kelompok 3, kelompok 4 siap-siap bertanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang perbedaan malaikat, jin, dan manusia. Pertama, malaikat diciptakan dari nur, jin diciptakan dari api, dan manusia diciptakan dari tanah. Yang kedua, malaikat dan jin adalah makhluk gaib, sedangkan manusia makhluk yang terlihat mata atau kasat mata. Yang ketiga, malaikat selalu patuh dan taat kepada perintah Allah, sedangkan jin dan manusia ada yang patuh dan ada yang durhaka kepada Allah SWT. Keempat, malaikat tidak makan dan minum, sedangkan jin makan dan minum. Kelima, malaikat pikirannya lurus dan jernih, sedangkan jin dan manusia pikirannya bisa berubah-ubah karena memiliki hawa nafsu, sedangkan malaikat tidak mempunyai hawa nafsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang nama dan tugas malaikat. Nama dan tugas malaikat. 1. Jibril. Malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul. Nama lain malaikat Jibril adalah Ruh Al-Qud, Al-Amin, dan Namus. 2. Malaikat Mikail bertugas mengatur kesejahteraan makhluk. 3. Israfil. Malaikat Israfil bertugas meniupkan trompet sangkakala. Israfil. Malaikat Israfil bertugas mencabut nyawa seluruh makhluk hidup. 4. Malaikat Munkar bertugas mengenai orang yang sudah meninggal dan berada di alam kubur. Nakir. Malaikat Nakir bertugas menanyai orang yang sudah meninggal dan berada di alam kubur. Raqib. Malaikat Raqib bertugas mencatat semua pekerjaan baik sejak manusia sejak akhir balik sampai akhir hayat. Atid. Malaikat Atid bertugas mencatat semua pekerjaan buruk sejak manusia sejak akhir balik sampai akhir hayat. Ridwan. Malaikat Ridwan bertugas menjaga dan mengatur kesejahteraan penghuni surga. Malaikat Malik disebut juga malaikat Jabaniyah, bertugas menjaga dan mengatur siksa azab bagi para penghuni neraka. Silakan, ada yang mau bertanya? Ya. Perilaku apa yang harus kita terapkan pada malaikat raqib? Memotivasi kita untuk selalu beramal soleh, karena bekal itulah yang kita bawa kelak ketika meninggal dunia untuk menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Iya, betul. Zak. Contoh perbuatan buruk yang dicatat oleh malaikat Atid. Contoh perbuatan buruk. Mencuri, menyontek. Iya, betul. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi
Perilaku beriman kepada malaikat Allah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menyampaikan presentasi hasil diskusi kami. Perilaku beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada malaikat Jibril. Contoh perilaku: selalu berusaha mencari dan memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada malaikat Mikail, berusaha secara maksimal untuk mencari rezeki yang baik dan halal. Iman kepada malaikat Israfil, selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk agar diselamatkan dalam menghadapi musibah atau huru-hara dunia. Iman kepada malaikat Israel, berusaha mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian, selalu berdoa agar terhindar dari siksaan sakaratul maut. Iman kepada malaikat Munkar dan Nakir, selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dilapangkan di alam kubur dan dibersihkan dari siksa kubur. Iman kepada malaikat Raqib, selalu memiliki niat baik dalam segala perbuatan, baik ucapan maupun perbuatan. Iman kepada malaikat Atid, menjauhi niat buruk, perkataan yang kotor, perbuatan yang jelek, dan menjauhi perilaku tercela. Iman kepada malaikat Ridwan, selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar masuk surga dengan aman, menciptakan kedamaian dan ketentraman di dunia ini. Iman kepada malaikat Malik, selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari siksaan api neraka. Ya, dari hasil presentasi kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, diskusi kalian, presentasi kalian sudah dilaksanakan dengan lancar ya. Nah, sekarang kita mau menyimpulkan poin-poin yang penting. Siapa yang bisa menyimpulkan poin-poin yang penting dalam pembelajaran ini? Angkat tangan. Ya, silakan. Aneh berdiri. Iman kepada malaikat adalah percaya dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat dari cahaya atau nur untuk mengatur dan mengurus alam semesta. Iya, betul. Satu lagi. Angkat tangan ya, Novi. Berdiri. Yang kedua, sifat-sifat malaikat antara lain hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia, dapat menyamar sesuai kehendak Allah, tidak makan dan tidak minum, tidak memiliki jenis kelamin, tidak pernah letih dan tidak pula berhenti beribadah, tidak mau masuk ke rumah-rumah yang ada anjing dan patung-patung, senang mencari dan mengelilingi majelis zikir, selalu berdoa bagi hamba yang duduk menunggu sholat berjamaah. Iya. Nama-nama malaikat yang kita kenali: Jibril, Mikail, Israfil, Israfil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, dan Ridwan. Ya. Itulah tadi ya kesimpulan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam kali ini. Nah, di sini Ibu akan memberi refleksi kepada kalian yang jangan lupa selalu mawas diri ya, daripada kalian itu berbicara yang tidak baik ya, nanti akan dicatat oleh malaikat. Ya, siapa? Raqib dan Atid. Lalu jangan lupa berbuat kebaikan atau amal soleh, karena itu akan apa? Amal soleh itu akan atau untuk bekal nanti di akhirat. Mudah-mudahan ya kita termasuk atau tergolong orang-orang yang beramal soleh. Nantinya balasannya itu akan baik di akhirat ya. Nah, sebelum pelajaran ini
silakan kalian kembali ke tempat masing-masing ya. Bereskan lagi tempat duduknya. Silahkan kalian ke ataskan HP-nya ya. Lalu kalian kerjakan post testnya. Udah selesai? Sudah. Ini kalian lihat hasilnya ya di sini. Itu sebanyak sekelas ini. Alhamdulillah untuk post test bagus sekali nilainya ya. Ya anak-anakku sekalian, sebelum pembelajaran ini ditutup, Ibu akan ngasih pekerjaan rumah. Yang pertama pekerjaan mandiri dan yang kedua apa pekerjaan kelompok. Yang mandirinya nanti kalian kerjakan melalui Google Form. Nanti linknya Ibu di share di grup. Yang kedua untuk membuat video, yaitu tentang pembelajaran meneladani malaikat-malaikat Allah dengan durasi 10-15 menit. Setelah itu kalian unggah di YouTube, dan untuk minggu depan kalian harus mengumpulkannya ya. Setuju? Setuju. Nah, Ibu akan mengasih penghargaan kepada kelompok yang bekerja samanya bagus ya. Kalau kerjasama atau kelompok itu harus bekerja ya semuanya. Nah, untuk yang bagus dalam kerja kelompok yaitu kelompok 2. Tepuk tangan. Ya. Sebelum mengakhiri ini pembelajaran, mari kita berdoa dulu ya. Siapa yang mau memimpin doa? Ya, silakan. Sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai.